Ternyata Allah punya caranya sendiri. Allah punya rancangannya sendiri. Allah punya cara kerjanya sendiri buat kita yang berbeda. Cara pikir, cara merasa, cara bertindak Allah dengan cara-cara kita sebagai manusia yang fana ini. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya dari Paroki Villa Melati Mas mengucapkan selamat hari Minggu kepada Anda semua. Bacaan-bacaan firman Tuhan yang dibacakan sepanjang perayaan Ekaristi sungguh luar biasa bagus, yang mengajarkan kepada kita bahwa firman Tuhan itu sungguh luar biasa, punya daya, punya kekuatan, punya daya dobrak untuk kehidupan kita. Namun firman itu membutuhkan kerjasama dari pihak kita sebagai manusia. Bagaimana? Apakah manusia mau membuka hatinya? Apakah manusia mau bekerja sama dengan firman itu? Apakah manusia seperti kita yang seringkali punya hitung-hitungannya sendiri, punya pemikirannya sendiri, lebih cenderung ke untung dan rugi mikirnya dengan pikiran-pikiran duniawi? Kalau kita bekerja sama dengan Sang Firman, sungguh-sungguh firman itu akan bekerja dalam diri kita. Maka dari itu saudara-saudara, sebelum saya memulai pembahasan saya tentang bacaan-bacaan sepanjang hari Minggu ini, kita akan mencoba untuk melambungkan sebuah pujian kepada Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bersama-sama. Saat ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Saudara-saudara yang terkasih, jarang-jarang kan Romo Yosef nyanyi di video Bible Learning. Gimana tadi suaranya? Hancur bukan? Ya namanya juga saya bukan penyanyi. Mohon maaf kalau suaranya rada-rada sumbang. Kenapa lagu ini betul-betul menjadi inspirasi buat saya untuk hari Minggu ini? Karena saudara-saudara, betul-betul firman Tuhan itu penerang. Firman itu penuntun jalan kita menjadi pelita di dalam kekelaman. Saat kita bingung, saat kita rapuh, saat kita tidak bisa berbuat apa-apa, saat kita tidak bisa berpikir, saat bahkan kita tidak bisa merasa. Biarlah firman Tuhan ini, firman yang keluar dari mulut Allah, betul-betul menghidupkan kembali pikiran kita yang buntu, membakar kembali perasaan-perasaan kita yang sudah dingin bahkan mati, menggerakkan kaki dan tangan kita. Saudara-saudara yang terkasih, ada sesuatu yang sama antara sabda Tuhan dengan diri kita. Karena apa saudara-saudara? Kita diciptakan dari sabda Tuhan. Dalam Kejadian bab 1 dikatakan Tuhan bersabda, lalu dunia ada. Tuhan bersabda, maka manusia jadi. Tuhan menghembuskan nafas hidupnya, sesuatu yang keluar dari diri Allah, maka kita hidup. Maka saudara-saudaraku terkasih, sabda Tuhanlah esensi kehidupan kita. Sama-sama keluar dari mulut Allah, dari diri Allah sendiri, membuat kita menjadi hidup. Karena hidup kita bukanlah milik kita, tetapi milik Allah. Maka dari itu saudara-saudara, kesehatan, rejeki, berkat, kasih karunia, kemampuan demi kemampuan bagi manusia untuk menjalani, untuk menyelesaikan hidupnya sebagai seorang pemenang, kuncinya adalah sabda yang mengalir. Jangan sampai dalam hidup kita manusia tinggal daging dan tulang saja, kehabisan energi sabda Tuhan.
Maka energi sabda Tuhan harus diisi setiap hari dan setiap saat. Jangan kita kayak mobil kehabisan bensin. Saudara-saudaraku, dalam bacaan pertama, yaitu dari nubuat Nabi Yesaya bab 55 ayat 6 sampai ayat 9. Ini adalah bagian-bagian terakhir dari nubuat Nabi Yesaya. Bagaimana kita bisa melihat begini? Sebuah janji Tuhan untuk kita manusia. Yang namanya janji Tuhan, kita manusia terhadap janji Tuhan kita harus percaya. Karena Allah yang berjanji adalah Allah yang setia, adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji. Ketika manusia memberontak, melawan Allah, menjauh dari Allah, janji Allah ini tidak pernah terbatalkan. Bayangin saudara-saudara, janji Allah itu tidak seperti janji kita yang hari ini tempe besok jadi tahu. Bukan kayak orang minjem duit sama kita. Ketika ditagih, entar besok, 3 hari lagi, bulan depan lagi. Tetapi semuanya seperti janji-janji kosong. Akhirnya kita capek sendiri. Janji Allah itu berbeda dari janji manusia. Tolong jangan samakan janji Allah dengan janji kita manusia yang seringkali ingkar janji. Janji Allah dalam nubuat Nabi Yesaya adalah begini. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan sendiri memberikan sebuah garansi buat kita bahwa Tuhan bukanlah Tuhan yang sulit untuk ditemui, bukanlah Tuhan yang sulit untuk dicari dan ditemukan. Di sini dikatakan Tuhan itu dekat. Tuhan selalu berkenan pada kita kalau kita mencari kehendaknya, mencari wajahnya. Kemudian dikatakan, baiklah orang jahat meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Manusia yang jahat adalah diri kita yang seringkali tercebur dengan pikiran-pikiran duniawi, dengan cara-cara dunia menjauh dari Tuhan. Berhadapan dengan itu, Allah ternyata tidak menyerah dengan kita. Allah mengajak kita kembali, tinggalkan cara hidupmu yang lama. Tinggalkan rancangan-rancanganmu yang serba terbatas itu. Seolah-olah manusia itu seperti Allah yang mengetahui segala-galanya. Dikatakan, baiklah orang jahat kembali kepada Allah, maka Tuhan akan mengasihaninya. Saudara-saudara, jaminan terhadap pertobatan kita adalah kasih Tuhan sendiri. Kasih Tuhan yang besar itu, rencana Tuhan, rancangan Tuhan yang luar biasa, dijamin dengan sebuah janji Allah pasti terjadi kalau kita bertobat. Jadi janji Allah yang luar biasa itu bukan janji murahan. Jangan dianggap sebagai barang KW-KW yang bisa dianggap enteng begitu saja. Janji yang luar biasa ini harus menuntut sikap dari manusia, yaitu pertobatannya. Dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Saudara-saudara, siapa yang punya ayat emas Yesaya bab 55 ayat 8 ini? Kalau Anda lagi susah, kalau Anda lagi berhasil, kalau Anda lagi jatuh, kalau Anda lagi di atas, ayat ini betul-betul Yesaya bab 55 ayat 8. Pegang betul-betul. Rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Ternyata Allah punya caranya sendiri. Allah punya rancangannya sendiri. Allah punya cara kerjanya sendiri buat kita yang berbeda. Cara pikir, cara merasa, cara bertindak Allah dengan cara-cara kita sebagai manusia yang fana ini. Saudara-saudara, seringkali manusia kita ini dengan pikiran kita ini, kita itu malah membatasi kemahakuasaan Allah. Kita menutup pintu terhadap Allah yang mau bekerja dalam diri kita. Maka dari itu mulai hari ini bukalah dirimu. Jangan cuma bukanya cuma 1 sentimeter. Tetapi buka lebar-lebar. Artinya apa? Betul-betul manusia harus mengosongkan pikirannya. Mengosongkan hatinya dari hal-hal yang kotor. Dari hal-hal yang meragu-ragukan Allah. Dari hal-hal yang membuat kita menjadi ciut imannya. Betul-betul peganglah sebuah
rasa percaya tanpa batas. Aku percaya bahwa rancangan Allah bagiku bukanlah rancangan manusia yang mungkin bisa gagal, yang mungkin bisa menipu, yang mungkin bisa ke arahnya yang lain-lain menuju kebinasaan. Tapi rancangan Tuhan adalah membawa aku pada keselamatan. Bukan cuma keselamatan buat diri kita saja, tapi juga buat keluarga kita, buat anak-anak kita, buat pasangan hidup kita, buat seluruh dunia ini. Saudara-saudara, kemampuan yang diberikan oleh Allah bagi orang beriman adalah begini. Anda pernah lihat sebuah rantai, bukan? Mungkin Anda pakai rantai. Rantai itu yang bagus itu, entah dari emas, dari perak, dari tembakau, terserah. Itu dibuat dari untayan-untayan. Kecil-kecil-kecil disambungkan menjadi satu, menjadi indah. Kalau cuma dilihat sebagai satu untayan saja, itu nggak ada indah-indahnya, nggak ada bagus-bagusnya. Sama dengan kepingan-kepingan hidup kita. Sering kali hidup kita itu ada warna-warninya. Ada suka, ada keberhasilan, ada jatuh, ada kesedihan. Ada orang-orang baru yang kita kenal, ada orang-orang yang meninggalkan kita. Ada yang membenci kita, ada yang suka sama kita. Ada saatnya rezeki kita mengalir deras sekali, luar biasa. Ada kalanya rezeki kita itu kayak tetesan embun di padang gurun. Aduh Romo, kok rezeki begini amat ya. Saudara-saudara, indahnya hidup seperti kalau kita mengkait-kaitkan butiran-butiran dalam sebuah kalung yang membuat itu menjadi indah. Contoh paling bagus itu adalah rosario. Kalau rosario ini cuman diambil satu butir saja, mungkin ya biasa saja. Tapi kalau digabungkan menjadi kalung yang indah ini, akan menjadi luar biasa. Demikian juga tantangan dalam hidup manusia. Apakah manusia seperti kita, dengan rahmat Allah, kita bisa mengait-ngaitkan aneka macam peristiwa-peristiwa hidup kita menjadi utuh. Itulah rencana Tuhan, saudara-saudara. Tidak ada satupun sesuatu yang kebetulan. Rancangan Tuhan bekerja dalam suka duka hidup kita. Saat sedih maupun senang. Tinggal bagaimana kita melihat kaitan demi kaitan dalam kepingan-kepingan hidup kita itu. Jangan melihatnya sepotong-sepotong saja. Kalau lihatnya cuma sepotong-sepotong saja, ketika seneng, wah kita seneng banget. Tapi ketika jatuh, wah hidupnya kok begini. Tapi kalau dirangkai menjadi satu kehidupan, menjadi sebuah gambar yang luar biasa. Alangkah membosankannya hidup ini kalau cuma lempeng begitu aja. Kalau cuma satu warna aja. Kita nggak bisa memahami apa itu kebahagiaan kalau kita tidak pernah hidup susah, bukan? Kita tidak pernah mengalami yang namanya penderitaan itu sangat luar biasa menyakitkan kalau kita tidak pernah bahagia, bukan? Nah, suka duka, sedih, tawa, keberhasilan, kegagalan itulah yang kita rangkai menjadi sebuah katena, kalung, rangkaian yang kuat dan indah. Itulah saudara-saudaraku, Tuhan berfirman, seperti tinggi langit dari bumi, demikianlah jalanku menjulang di atas jalanmu, rancanganku di atas rancanganmu. Ini sebuah jaminan dari Allah buat kita. Rancangan kita yang serbatas, Romo pokoknya umur 30 saya mau punya anak udah TK Romo. Kalau umur 35 udah bisa punya rumah Romo. Umur 40 ya udah settle Romo. Umur 45, umur 50 udah siap-siap pensiun Romo. Saya nggak mau lama-lama kerja. Umur 50 saya mau ongkang-ongkang kaki punya passive income Romo. Itu yang diimpi-impikan oleh banyak orang, bukan? Punya istri, punya suami yang ganteng, yang cantik, punya anak-anak yang lucu, punya rumah yang besar dan nyaman, punya keluarga yang bisa berdoa. Itu rancangan kita. Tetapi saudara-saudara, rancangan Tuhan jauh lebih baik daripada rancangan manusia yang terindah sekalipun. Untuk bisa mencapai rancangan Allah itu, Tuhan mendidik kita. Tuhan mengolah kehidupan kita. Yang diajak oleh Tuhan kepada kita adalah ayo ikut rancangannya, ikut kasihnya. Ikut kekuatan Sang Firman yang bekerja dalam diri kita. Jangan sampai semua menjadi hancur berantakan. Ada kalanya saudara-saudara, kalung yang indah menjadi putus lalu tercerai-berai. Itulah seringkali yang terjadi dalam hidup kita. Hidup sudah enak, hidup sudah lancar, semuanya sudah oke. Tiba-tiba aja ada masalah, buyar lagi.
Lalu bagaimana? Kita jadi tahu bagaimana merangkainya kembali. Saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan tidak pernah membiarkan manusia berjuang seorang diri kok. Di situ di Mazmur bab 145, pemazmur mengatakan, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Lagi-lagi sebuah jaminan bahwa doa kita tidak akan pernah sia-sia. Ucapan-ucapan dari bibir kita, doa-doa yang melambung ke hadirat Tuhan tidak pernah sia-sia. Karena Tuhanlah selalu mendengar doa-doa permohonan kita, rintihan dan isak tangis kita. Nah, dalam bacaan Injil saudara-saudara diambil dari Matius bab 20 ayat 1 sampai 16. Itu sebuah bacaan yang membuat banyak orang geleng-geleng. Romo, bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan ketidakadilan? Bagaimana orang yang bekerja dari jam 6 pagi digaji sama dengan orang yang bekerja mulai dari jam 5 sore? Itu kan gak adil, Romo. Saya kan maunya kan bekerja sedikit tapi penghasilannya banyak. Saudara-saudara, bukan seperti itu perumpamaan ini bisa dipahami. Perumpamaan ini berbicara tentang penggarap kebun anggur yang mencari pekerja-pekerja jam 6 pagi dia sudah dapat, jam 9 pagi, jam 12 siang, jam 3 sampai jam 5 sore. Semuanya diupah 1 dinar 1 hari. Betul yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, rancanganku bukanlah rancanganmu. Disitulah ternyata Allah punya cara kerjanya sendiri untuk supaya manusia menemukan kasih Allah. Kalau saya saudara-saudara, lebih baik di zaman sulit ketika pekerjaan sulit didapat, lebih baik saya dapat pekerjaan, saya kerja keras, yang penting ada sebuah jaminan keluarga saya bisa makan, bisa hidup. Daripada saya harus menanti tanpa kepastian, baru di titik-titik terakhir ketika mau mati ngik baru dapat kepastian. Anda mau yang mana? Saudara-saudara, apakah Anda sadar pekerja yang bekerja dari jam 6 pagi itu sudah punya keyakinan, sudah punya jaminan keluarganya pasti dapat makan pada hari itu, upah 1 dinar 1 hari. Harusnya orang yang bekerja dari jam 6 pagi ini jauh lebih bersyukur. Hidupnya tenang, hidupnya punya jaminan keselamatan. Seperti itulah saudara-saudaraku, rancanganku bukan rancanganmu. Disitulah Tuhan betul-betul menunjukkan jalannya kepada kita. Kalau kita melihat diri kita masing-masing saudara-saudara, silakan lihat bagaimana Tuhan bekerja dalam diri kita. Dalam segala suka dukanya, dalam segala tawa dan air matanya. Coba lihat. Lalu bagaimana Anda menggabungkan serpihan-serpihan hidup Anda. Dan biarlah katena atau kalung atau rantai yang terbentuk membuat Anda bersyukur, membuat Anda berterima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu dekat dalam segala suka duka kehidupanku. Engkau punya jalanmu sendiri, Engkau punya rancanganmu sendiri bagiku yang jauh lebih besar daripada apa yang aku harapkan dan apa yang aku impikan. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari berhadapan dengan rencana Allah. Jangan sampai rencana Allah yang besar itu cuman menjadi sempit dan kecil dengan pikiran kita ini. Serahkan, Tuhanku serahkan segala-galanya. Beri aku kemampuan demi kemampuan, rahmat demi rahmat, supaya aku boleh berjalan dalam rancanganmu. Terjadilah Tuhan apa yang kau rancangkan bagiku. Karena aku percaya rancanganmu jauh lebih bagus, jauh lebih baik dari kehidupanku. Saudara-saudara, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kasih salam, kasih berkat. Bagikan berkat-berkat Anda kepada keluarga Anda, orang-orang di sekitar Anda. Percayalah hidup Anda pasti jauh lebih diberkati lagi. Salam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.